Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku gak sabar melihat mereka menikah besok. Aku gak boleh takut sama kupu-kupu itu lagi. Gak akan terjadi apa-apa sama pernikahan anakku. Semua akan baik-baik aja. Sudah ada jimat itu. Apa kabarnya Kejora sama Mila? Semenjak mereka pindah ke Bandung, sulit sekali mau ketemu mereka. Telepon aja lah, tanyain kabarnya. Hai. Kamu ngapain kok ada di sini? Itu orang-orang di bawah semua lagi pada mempersiapkan pernikahannya Alina sama Aditya besok. Iya, aku lihat kok dari sini. Aku mau telepon klien dulu sebentar. Ya ampun, masih aja mikirin kerjaan. Sebentar. Ini aku turun ke susul ya. Ya udah, Aku lihat dulu aja dari sini. aku tunggu ya. Ya. Hampir aja. Kalau tahu aku mau nelfon Wila, pasti ngamuk deh. Tunggu bentar ya. Assalamualaikum, Mas. Akan menikah besok. Oh, besok nikahnya? Alhamdulillah, Mas. Aku seneng ya dengernya. Semoga Alina sama Adit bisa jadi keluarga sakinah ya, Mas. Amin. Amin. Mas, udah dulu ya, Mas. Saya lagi nyiapin pesanan buat customer. Iya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jora, Ibu doakan semoga kamu bisa cepat lupain Adit dan bisa dapat jodoh kamu yang baik di sini. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku senang banget dengar Adit bisa nikah sama Kak Alina. Aku tahu Kak Alina itu pantas untuk bahagia. Ya Allah, aku ikhlas melepas Adit dan ngelupain Adit selamanya. Tapi kenapa pas dengar Adit mau nikah besok, dadaku sesak, sakit rasanya. Sekarang, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Hati-hati. Terima kasih banyak, Pak. Karena Bapak mau mempercayakan proyek itu kepada kami. Iya, sama-sama Pak Raka. Semoga kerjasama ini bisa berjalan lancar dan kita bisa jadi partner. Pasti, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Oke, saya permisi dulu ya. Mari. Silakan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau menurut saya, tetap adalah kamu yang terbaik. Dan kamu adalah pembawa keberuntungan. Saya kagum dengan presentasi kamu. Dan saya harap kamu betah di perusahaan kita. Amin. Terima kasih Pak atas sanjungannya. Dan terima kasih juga sudah mempercayakan sama saya. Sama-sama. Kamu bisa ikut saya ke proyek? Oh iya, bisa Pak. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera mulai akad nikah. Pak Agung, sebagai ayah kandung Alina yang akan menikahkan Alina dan Aditya. Silakan Pak. Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu, Aditya bin Susilo, dengan putri saya, Alina binti Agung Subrata. Dengan... Kok diem aja? Pak, kita lanjutkan aja ijab kabulnya ya. Aditya, Aditya kita lanjutkan. Ayo, ayo. Ayo, kita lanjutkan. Adit, Silakan Pak. Kita terima nikah dan kau... Ibu! Ibu! Adit, Adit. Pak, sepertinya pernikahan nggak bisa dilanjut. Gak bisa, harus dilanjutin dong. Gak bisa batal. Ma, nggak mungkin, Ma. Ini bisa membahayakan semua orang. Udah, main dulu ya. Bahaya, ini bahaya. Enggak, masa kita mau kalah sama keadaan sih? Kita kan bisa adain pernikahan ini di dalam ruangan, di dalam gedung, Pak. Iya. Ayo. Kita pindahkan semuanya ke dalam... Ayo. Jadi bagaimana? Saya ke toilet dulu sebentar, Pak. Iya, silakan. Kenapa ini rasanya seperti deja vu ya? Kenapa ini seperti pernikahan aku dan Mas Agung dulu? Apa almarhum Papa juga mengutuk pernikahan ini? Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Mudah-mudahan. Aku ini kenapa sih? Kok mual terus ya? Astagfirullahaladzim. Aku udah telat 1 bulan.
saya terima nikah dan kawinnya Alina binti Agung dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semoga dugaanku salah. Bagaimana semuanya? Sah? Sah, sah. Kejora, seandainya kamu tahu apa yang aku rasakan saat ini, hatiku sakit sekali. Karena udah gak ada harapan untuk kita bersatu. Tapi, ini semua yang kamu inginkan kan? Dan ini yang akan aku lakukan untuk menebus kesalahan aku. Akhirnya anakku bisa menikah juga. Aku bisa patahkan ramalan Nyai Melati. Akhirnya, Dit, kita jadi suami istri. Iya. Aku hamil. Serem ya tadi, Dit. Aku kira pernikahan kita bakalan batal. Alina, kamu gak usah mikirin macam-macam. Kamu gimana sih? Jalannya kok bengong? Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Iya. Gimana? Baik-baik aja kan? Enggak apa-apa. Enggak, Mama nggak apa-apa kok. Itu tadi Mama nggak lihat aja. Ya udah kita kan mau anterin kalian ke mobil pengantin, yuk. Maaf, maksudku Papa, Mama. Aku sama Alina memutuskan untuk ke puncak aja. Apa? Loh, Puncak. kami kira akan ke luar negeri atau minimal ke Bali. Kebetulan kami punya keluarga yang punya villa di puncak. Maaf, maksud Pak, Adit udah bicarain sama Alina dan kami memutuskan ke puncak itu karena Alina kan masih rawat jalan. Jadi takut terjadi apa-apa, ya kami memutuskan untuk kerja di Jakarta aja. Oh iya. Oke. Bener juga. Selamat berbulan madu, ya? Iya, Om. Iya, Pak. Kalau gitu kami mohon pamit. Depan ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, aku jadi parno deh. Takut kutukan itu terjadi lagi. Enggak. Kutukan itu nggak akan terjadi lagi. Mereka pasti akan baik-baik aja. Iya, tapi aku parno.
Kenapa sih, Alina? Aku masih trauma sama kecelakaan waktu itu. Takut itu terjadi lagi. Udah, kamu gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik aja. Ada aku kok. Sebenarnya yang lebih aku takutin itu kalau aku harus pisah lagi sama kamu. Kamu janjikan, Dit, kamu gak akan sakitin aku. Dan kamu gak akan ninggalin aku. Kok pelukan Adit beda banget ya sama yang dulu? Apa waktu aku koma terjadi sesuatu ya? Ngapain sih aku mikir yang aneh-aneh? Kalau emang ada sesuatu, masa mama gak ngasih tahu aku? Lagian, Adit bener-bener perhatian kok dari aku masih koma sampai sekarang. Memastikan agar kamu bisa tetap ada di samping mama. Karena mama gak akan sanggup kehilangan kamu. Yang dia cintai. Ya, meskipun laki-laki itu bukan laki-laki yang baik. Tapi ya sudah, kamu bisa tenang kan sekarang. Alina sudah berhasil menikahi laki-laki yang dia cintai. Terbukti kutukan itu tidak berhasil. Jadi, aku pikir mulai sekarang kamu bisa tenang. Oke? Iya. Nggak usah dipikirin lagi. Ya, kita tinggalkan kamarnya Alina. Kamu kok nggak pernah cerita sih?
kalau kamu punya villa di sini. Ya walaupun udah agak tua, tapi oke loh. Villa ini peninggalan almarhum papaku. Aku pernah bilang dalam hati, kalau suatu hari nanti aku ingin mengajak istri aku. Nah, Alina, ini kamarnya. Semoga kamu suka. Dit, ini siapa yang ngehias? Yang menghias itu penjaga villa ini. Beliau adalah orang kepercayaan keluarga kami. Aku seneng banget deh. Sama kamu, Dit. Aku harus gimana sekarang? Adit sama Kak Alina udah menikah. Aku harus bilang apa sama ibu? Aku harus bilang apa sama ibu? Gimana kalau sampai papa, Tante Tias dan Kak Alina tahu? Aduh, udah jam segini kok Jora belum pulang juga sih. Apa dia lembur ya? Tapi kok kalau lembur masa nggak ngabarin aku? Udah tahu punya ibu khawatiran kayak gini. Aku harus bilang apa sama ibu? Aku nggak mungkin terusan bohong. Biasa anak tuh susah banget dihubungin. Maafin kamu, Bu. Tapi nggak berani angkat telepon ibu. Tapi nggak berani pulang, Bu. Aku malu ketemu sama ibu. Bapak dia nyasar ya? Dia kan belum hafal banget jalan-jalan di Bandung. Aku kayaknya harus cek ke kantornya deh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Iya, Bu. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Maaf, Pak, saya mau tanya. Apa anak saya masih ada di dalam? Namanya Kejora, Pak. Oh, karyawan yang baru itu ya, Bu? Iya, Pak. Bapak hari ini lihat dia, Pak? Hampir semua karyawan di sini tahu, Bu. Karena namanya itu unik, Bu. Ya, Bapak hari ini lihat anak saya, Pak? Lihat sih. Tapi hari ini kelihatannya pulang cepet, Bu, dia, Bu. Oh iya, Bu. Saya ingat. Dia pulang siang kok, Bu. Dari kantor sini, Bu.
pulang siang. Tapi dia belum sampai rumah, Pak. Ada apa ya ini? Iya Pak, ini ibunya. Ngapain dia di daerah situ? Di mana anak saya, Pak? Di perbukitan, Bu. Di perbukitan. Bapak tahu nggak tempatnya di mana, Pak? Saya mau susul dia, Pak. Iya, saya antar ya, Bu. Yuk. Ya Allah, tolong berikan aku jalan keluar, ya Allah. Aku mohon. Bu, itu sepertinya Kejora, Bu, dari sana, Bu. Kejora! Pak, itu anak saya, Pak. Pak, stop, Pak. Stop sekarang, Pak. Kejora! Iya. Tarik aku! Kamu tenang dulu, jangan ke bawah ya. Iya. Tarik aku! Kejora! Kejora? Bu, dia pingsan, Bu. Saya bawa dia ke mobil ya. Bantu saya menemukan anak saya. Adit ngapain di situ? Makin kesini aku ngeliat Adit benar-benar beda. Adit, Alina, Kok kaget banget aku panggil? iya kaget lah. Kamu tiba-tiba ada di sini. Aku kan tadi taunya kamu lagi tidur. Kamu kenapa bangun? Ada sesuatu?
Dit, kenapa ya aku ngerasa kalau kamu berubah sekarang? Berubah apa sih? Aku nggak berubah kok. Mungkin perasaan kamu aja. Enggak, aku yakin ini bukan cuma perasaan aku aja. Aku ngerasa kalau kamu tuh bukan kayak Adit yang aku kenal dulu. Alina, ayo dong. Kamu jangan mikir macam-macam, ya. Aku nggak mikir macem-macem. Aku bener ngerasain kalau sekarang aku sama kamu tuh udah ada jarak. Aku ngerasa kalau kamu juga nggak sehangat kayak dulu lagi. Jarak bagaimana? Aku sama kamu deket kayak gini nih, aku deketin nih. Deket banget kan? Kita nggak berjarak, deket sekali. Ayo dong. Hey, lihat aku. Saat ini, aku adalah suami kamu. Jadi aku perlu buktikan apa lagi? Kamu jawab jujur sama aku. Gak tahu kenapa aku masih tetap yakin kalau Adit itu berubah. Aku yakin pasti ada yang gak beres. Kamu tuh kenapa sih, Nak? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari ibu? Sampai-sampai kamu mau melakukan hal yang dibenci sama Allah. Tolong jangan sakit, Nak. Ibu gak bisa maafin diri ibu kalau sampai ada apa-apa sama kamu. Ibu, Apa ini? Kamu hamil tadi orang? Siapa yang hamilin kamu? Bu, kenapa kamu? Bilang sama ibu siapa yang hamilin kamu?
Bilang jawabannya. Bilang tapi siapa yang mau menjawab aku? Apa ada yang ngambil kamu? Bilang sama ibu apa itu Adit? Ibu udah larang kamu sama dia, tapi kenapa kamu harus sama dia? Kenapa? Kenapa kamu lagi tapi Bunda? Kenapa? Pasti semua yang terjadi ketika kamu bilang kamu di Bandung kan? Bu, kamu bilang aku gak sama dia, ternyata aku sama dia. Bu, dengerin aku dulu, Bu. Kamu udah janji sama ibu di sana, kamu udah janji. Bu, aku di Bandung sama sekali nggak sama Adit, Bu. Aku udah berusaha ngindarin Adit, tapi Adit nemuin aku. Bu, nggak tahu kenapa, Bu. Terus aku ngalamin kecelakaan sama Adit. Aku ngalamin hipotermia, Bu. Dan Adit sangat ngerawat aku. Sehingga itu semua terjadi, Bu. Bu, aku minta maaf, Bu. Ibu! Bu! Bu! Ibu! Ibu mau ngapain, Bu? Ibu mau telepon sama kamu. Ibu mau laporin Adit ke polisi. Bu, aku minta maaf, Bu. Ibu jangan kayak gini, Ibu. Ibu apa kamu lama Ibu? Kamu sadar kan siapa yang udah kamu lakuin ke Jura? Bu, aku minta maaf, Bu. Tapi Ibu jangan telepon Papa. Bu, jangan, Bu. Lepasin. Jangan, Ibu masih emosi, jangan. Ibu, lepas. Ibu mana yang akan emosi begitu tahu anaknya berdua nikah? Ibu mana yang akan marah? Ibu mana yang akan marah? Aku minta maaf, Bu. Ibu harus telepon bapak kamu dan minta supaya Adit di penjara bahkan kalau bisa seumur hidup. Gak usah, jangan, Bu. Ibu jangan, Bu. Kenapa kamu larang Ibu? Apa jangan-jangan kamu juga melakukannya dengan senang hati? Enggak, Ibu. Enggak. Jangan, Ibu. Lepas. Ibu. Lepas. Ibu, aku akan lepasin kalau Ibu janji gak akan telepon Papa. Bu, Ibu mau ngapain? Ibu mau kemana? Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau temui papa kamu. Ibu nggak rela laki-laki bejat itu berkeliaran di sana. Ibu jangan, Ibu. Tapi ini salah Ibu.
Riko. Kamu lagi kenapa sih? Kelihatannya kayak lagi sedih. Emangnya kamu habis ngeliatin apa di handphone kamu? Ya biasa. Sekarang kan banyak berita-berita yang miris. Ya aku sedih aja sih ngeliatnya. Aku boleh lihat nggak? Buat apa? Ya harusnya kan kalau kamu nggak nyembunyiin apa-apa, aku boleh lihat handphone kamu. Alina, kalau kamu kayak gitu, kamu nggak percaya sama aku. Sini aku mau lihat. Alina, apaan sih? Jangan kayak gitu dong, ya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak mau jadi perempuan bodoh yang cuma diam melihat suaminya berbeda. Kamu ngelamunin apa? Nggak ada kok. Ya udah, kita jalan-jalan yuk. Kamu kenapa, Nak? Kalau aku pusing banget, Bu. Yaudah, kalau misalnya emang kamu nggak kuat, hari ini nggak usah ke kantor ya? Iya sih, kayaknya aku nggak bisa ke kantor. Tapi aku harus kasih tahu dulu Paraka ya, Bu. Yaudah, kamu telepon dulu, Ibu siapin sarapan sama cari obat ya. Paraka udah nelfon, baru aku telepon. Biar rasa penasaran aku hilang, mendingan aku cari tahu. Adit bohong sama aku atau enggak ya? Di password lagi. Sayang, kamu suka banget sih gerimis-gerimis kayak gini? Karena aku suka banget hujan, bikin aku jadi lebih tenang. Nah, tangan dulu. Kamu bikin aku gemuk ya? Enggak lah, kamu mau gemuk, mau kurus, tetap aja aku cinta sama kamu. Bisa emang ya. Lagi dong. Gantian. Kamu mau bikin aku gemuk ya? Iya, kenapa emangnya? Kamu kemana sih? Dit, handphone kamu bunyi. Hujan.
Telepon Apa? kamu bunyi. Ya udah ambil aja. Passwordnya apa? Aku cinta kamu. Harus angka dong. Tanggal jadian kita. Passwordnya salah. Padahal kan waktu itu password handphonenya Adit tanggal jadian kita. Aku jadi makin yakin kalau Adit tuh bohong. Kenapa password handphone kamu diganti? Jawab, Dit. Apa karena aku udah gak spesial buat kamu? Atau kamu udah ada yang lain? Apa sama aku koma kamu udah berpaling dari aku? Alina, kamu lihat. Ini bukan handphoneku yang lama. Ini handphone baru kan? Ya jelas lah pasti aku ganti passwordnya. Ya pasti demi keamanan. Tolong kamu jangan anggap aku tuh bodoh. Aku tuh istri kamu, aku berhak tahu semuanya. Kalau emang kamu nggak ngehianatin aku, tolong buka passwordnya sekarang. Karena kamu sudah gak percaya sama aku. Kamu gak percaya sama aku. Itu kan maksud kamu, Alina. Aku cuma minta buktinya, Dit. Bukti apa? Apa yang ingin aku buktikan lagi? Udah, Dit, kamu ngomong itu nggak usah belok-belok. Alina, selama kamu koma, aku selalu berusaha untuk ada di samping kamu. Bahkan ketika orang tua kamu mengusir aku tetap berusaha untuk hadir di samping kamu. Jora, Ya, Bu. kamu dapat kiriman nih. Kayaknya dari kantor deh. Ya ampun. Ini pasti Pak Raka yang ngirimin, Bu. Aku telepon dulu deh. Halo, Kejora. Halo, Pak Raka.
jasa desain interior yang bisa menyulap kamar anak saya jadi lebih bagus lagi, mewah dan juga nyaman kalau ditempatin. Gak masalah, harga berapapun akan saya bayar. Jelas. Oke, nanti kabarin saya lagi ya. Iya baiklah, makasih. Nah, Papa? kamu untuk apa sih? Buang-buang uang. Kamarnya Alina kan sudah rapi, sudah bagus dekornya. Pa, gak usah gitu deh. Aku kan mau berikan yang terbaik buat Alina biar Alina tambah senang di kamarnya. Lagian sebentar lagi mereka kan akan pulang dari bulan madu mereka. Ya aku ngerti. Aku cuma mau minta untuk sementara waktu kita jangan hambur-hambur. Jimat ini hanya untuk Alina bisa bersama adik. Tapi jimat ini tidak bisa menangkal kutukan ayah kamu. Papa jangan, Pak. Saya tertarik dengan desain dan deskripsi dari produk ini. Nanti saya akan memesan lebih banyak untuk produk ini. Terima kasih banyak, Pak. Pak Raka, besok saya akan membawa berkas buat kerjasamanya untuk ditandatangani. Baik, Pak. Baik, baik. Maaf, saya harus permisi dulu. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Rin, kita go lagi, Rin. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, pokoknya sekarang kamu siapkan semuanya ya. Ya udah Pak, saya permisi dulu ya. Iya. Kejora, kamu akan membuat perusahaan saya jauh lebih besar lagi dengan ide-ide brilian kamu. Kondisi Kejora gimana ya sekarang? Sebaiknya saya ke rumahnya aja deh. Lagi pula ada berkas yang harus saya bawa langsung dan kebetulan dia belum email. Naraka, ada apa? Mau jenguk Kejora, Bu. Sekalian mau kasih kabar penting. Siapa tahu dengan kabar ini Kejora bisa sembuh. Justru perusahaan kita semakin membaik, malah semakin baik. Karena baru saja memenangkan
Ini kan Kejora sedang mengandung anak Adit. Alina, ayo dong turun. Kamu jangan kayak gini. Ayo turun. Kamu gak usah peduli deh sama aku.
Urus aja urusan kamu sendiri. Alina, kamu jangan kayak anak kecil. Ayo, turun sekarang ya. Kamu yang anggap aku kayak anak kecil, makanya kamu bohong. Kamu pikir aku nggak bisa bedain kalau kamu tuh aneh. Hai pasangan pengantin baru. Gimana? Aku capek, aku ke kamar dulu ya. Kamu kok diem aja Aditya? Susulin dong. Iya. Bentar, saya mau bicara sama kamu. Ma, kamu yang susul ya. Papa sudah pikirkan. Kamu harus kembali kerja di perusahaan Papa. Ya. Jadi nanti begitu Alina sembuh total, dia akan kembali kerja dan kamu temani dia. Saya nggak mau dia kerja terlalu keras sehingga jatuh sakit. Jadi kamu jagain dia, paham? Iya, Pak. Dan Papa juga harap kamu masih ingat syarat yang Papa ajukan waktu itu. Kenapa sayang? Kok cemberut gitu sih? Aku lagi bete, mah. Bulan madu kalian baik-baik aja kan? Aku makin ngerasa kalau sikap Adit itu berubah, mah. Dia beda banget sama Adit yang dulu. Aku harus peringatin Adit. Jangan sampai gara-gara sikapnya Alina jadi curiga dan tahu yang sebenarnya. Adit yang sekarang kayak nggak punya semangat gitu, mah. Kerjaannya ngelamun terus. Setiap aku tanya, kamu kenapa? Dia selalu jawab nggak ada apa-apa. Padahal aku tahu kok, mah, kalau dia tuh bohong. Mah, aku bingung harus gimana ya? Ya mungkin nggak harus gimana-gimana sayang. Kamu aja kali yang ngerasa Aditya berubah. Kamu kan baru sembuh dari koma, jadi mungkin kamu lebih sensitif sayang. Aku yakin ini bukan cuma perasaan aku aja, mah. Buktinya dia sampai ganti password handphonenya supaya aku nggak bisa buka. Ya, tiap orang kan memang pasti berubah sayang. Tapi kan belum tentu dengan berubah itu harus ada apa-apa. Udah kamu nggak usah mikir terlalu jauh. Kalian kan baru nikah, kalian harus nikmati dulu pernikahan kalian yang baru ini. Jangan terlalu mikir yang banyak-banyak dan tidak menyenangkan. Ya. Aku cuma mau Adit balik lagi kayak Adit yang dulu.
Semoga aku bisa cepat hamil lagi ya, Ma. Aku yakin kok kalau aku punya anak lagi pasti Adit berubah lagi kayak dulu. Ma? Mama kenapa, Ma? Enggak. Mama nggak kenapa-napa kok. Udah, kamu jangan terlalu mikir negatif ya. Aditya baik kok sama kamu. Lagian, inget nggak? Waktu itu Aditya bilang loh, walaupun kamu nggak punya anak, dia tetap mau ada di samping kamu. Ingat kan? Jadi kamu jangan terlalu khawatir ya. Iya, Ma. Alina mengharapkan seorang anak. Ya Allah. Seandainya dia tahu apa yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan agar dia bisa dekat sama Aditya. Agar tidak membahayakan nyawanya. Semoga dia tidak membenciku, ya Allah. Bilang kamu bohong. Tenang. Kamu jangan kayak gini dong. Ada apa lagi ini? Mau lihat isi tasnya? Gak ada apa-apa, Alina. Ya udah, kalau nggak ada apa biar aku lihat. Kamu kenapa sih? Kamu kayak gini? Aku harus tahan emosiku. Kalau aku langsung ke sana, yang ada aku bakal marah ke Adit. Aku takut keceplosan dan Alina akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semoga nggak terjadi apa-apa.
Dit, semenjak aku bangun dari koma, aku bisa ngerasain kalau kamu tuh beda. Taruh foto Kejora di
kenapa aku mimpi Adit sama wanita lain ya? Apa ini pertanda kalau emang Adit dekat sama wanita lain? Pantesan dia selalu hindarin aku dan nutupin sesuatu. Tapi siapa wanita itu? Di mimpi aku nggak kelihatan. Tolong jangan anggap aku ini bodoh. Aku bisa ngerasain kalau kamu tuh sekarang berbeda nih. Kamu berubah. Sikap kamu ke aku berubah. Sekarang ngaku sama aku dan bilang kalau kamu bener selingkuhin aku. Ngaku. Apa memang sejelas itu? Kepedihan aku harus berpisah dari Kejora. Sampai Alina bisa merasakannya. Jangan kamu selingkuhin aku kan. Ngaku kamu selingkuhin aku kan. Alina. Apa sih? Aku nggak mau kayak gini. Terserah kamu. Kamu mau percaya atau enggak. Sekarang aku cuma minta kamu menjaga privasi aku. Kamu jahat. Dengar gak? Kayaknya Aditya sama Alina ribut lagi deh. Alina. Kenapa? Ya, perutnya kenapa? Alina. Awas aja kalau sampai dia nyakitin Alina. Alina. Kenapa pingsan? Adit. Kenapa Alina pingsan? Aku juga nggak tahu, Ma. Alina tiba-tiba pingsan, katanya perutnya sakit. Alina. Kamu jangan bohong ya? Kamu kira saya anak kecil yang bisa kamu bohongin? Kamu apakan anak saya? Pak, aku nggak bohong, Pak. Tadi aku sudah berusaha berbohong mengenai Kejora. Tapi Alina terus mencecar. Jadi aku mau keluar. Karena aku nggak tahan. Diam kalian. Jangan ribut aja, telepon dokter. Cepat panggil dokter buat obatin Alina. Iya, Ma. Alina. Pak, cepat, Pak. Alina, sayang. Alina. Alina.
Kamu sadar nggak itu? Kamu itu udah jadi suaminya Alina. Kamu harus bisa bimbing dia. Harus bisa bertanggung jawab terhadap istrimu sendiri. Kamu ingat ya, kamu itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kamu itu sudah mengkhianati Alina. Jadi jangan macam-macam kamu. Aku minta maaf. Aku sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan sama mama sama papa. Aku sudah berusaha untuk menutupi semuanya. Tapi kalau merasa bahwa aku kurang, aku akan berusaha lebih baik lagi. Sekali lagi aku minta maaf sama papa sama mama. Artinya apa? Usaha kamu kurang sempurna, kurang berat lagi, kurang keras lagi. Kamu tebus kesalahan kamu dong. Kalau sikap kamu nggak berubah, mana mungkin Alina bertanya-tanya. Kamu selalu menghindari Alina. Jelas-jelas aja dia jadi ribut terus. Kamu yang pegang kunci di sini. Sadar dong. Jujur, mungkin ini memang semua salahku. Karena sikap aku ke Alina beda seperti dulu. Bagaimana tidak? Kalau sekarang ini, aku sudah mencintai Kejora tanpa bisa aku cegah. Dan sekeras apapun aku berusaha, aku nggak bisa lupain dia. Kamu itu udah jadi suami Alina. Ya. Ingat, apapun yang terjadi kamu harus mengetahui istrimu. Ingat, kamu sudah melakukan kesalahan yang besar, kamu sudah mengkhianati Alina. Iya, Pak. Aku akan berusaha. Dokter, gimana anak saya dokter? Alina gimana? Alhamdulillah Bu, Alina sudah sadar dan sekarang Alina sedang tidur. Tapi jangan diganggu dulu ya Bu, biarkan Alina istirahat. Biar pikirannya nanti fresh lagi. Alina perlu rawat inap, dokter? Untuk saat ini Alina tidak usah dirawat inap Pak. Tapi Alina harus menjalankan serangkaian pemeriksaan. Takut ada organ tubuh yang belum terdeteksi akibat kecelakaan waktu itu. Ya, walau bagaimanapun juga kecelakaan itu sudah menyebabkan Alina koma selama berbulan-bulan. Pokoknya lakukan segala yang terbaik untuk Alina. Saya percayakan sama dokter. Iya dok. Baik Bu. Kalau begitu. Terima kasih dokter. Maafin Ibu ya nak. Ibu janji akan lebih memperhatikan kamu, akan menjaga kamu selalu. Jora, ya Allah kamu nggak apa-apa nak? Gimana sekarang? Alhamdulillah aku nggak kenapa-napa Bu. Kamu tuh lain kali hati-hati ya. Jangan sampai ini terulang lagi. Ibu khawatir banget. Iya Bu. Anak ini berhak mendapat kesempatan hidup. Anak ini nggak salah Bu. Jora, kamu ngomong seperti ini bukan karena kamu masih cinta sama Adit kan? Cintaku ke Adit udah gak penting Bu. Yang penting sekarang anak ini harus selamat. Karena anak ini gak bersalah Bu. Anak ini darah daging aku. Apapun yang terjadi aku harus selamatkan dia. Aku harus tebus kesalahanku sama Alina. Aku harus kembalikan kepercayaan dia sama aku. Biarlah Kejora menjadi kenangan yang indah buatku. Pak Raka, saya minta maaf ya Pak. Saya sering ngerepotin Bapak karena sering pingsan. Enggak kok. Tapi kan yang penting kamu nggak kenapa-napa.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.